sore Motovlog Padang. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Oke, tema kita kali ini yaitu menguak sejarah pasukan Harimau Kuranji, yaitu pasukan batalion Tentara Rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda dahulu. Bagaimana keseruannya? Yuk simak video ini. Oke, gue cerita tentang Harimau Kuranji. Harimau Kuranji ini adalah sebuah batalion khusus dimana bermarkas di Kuranji yang dahulunya bernama Pawah 9. Pawah 9 itu wilayahnya bisa Kecamatan Kuranji, Kalumbuak, Ampang, bahkan sampai ke Nanggalo sana. Nah, berbicara tentang pasukan Harimau Kuranji. Harimau Kuranji terbagi ada dua season. Season pertama yaitu masa penjajahan Belanda, yang kedua season PRRI di Sumatera bagian tengah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang Harimau Kuranji sampai season penjajahan Belanda. Nah, untuk penjajahan Belanda yang sangat terkenal yaitu perjuangan Harimau Kuranji ini, prajurit Harimau Kuranji ini, yaitu penyerangan di Rimbodata. Nah, Rimbodata di Komplek Gor Haji Agus Salim. Nah, penyerangan ini terjadi pada bulan September 1945, di mana Sheikh Ahmad Hussein memimpin peperangan ini bermodal dengan keyakinan karena sudah penjajahan atas rakyat sudah melampaui batas gitu loh. Karena di masa itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka. Penyerangan Harimau Kuranji pada bulan September 1945 itu dirumuskan yaitu di daerah Kalumbuak ini. Nanti kita akan mengunjungi sebuah masjid, di mana masjid tersebut awal dari perencanaan penyerangan ke markas Belanda di arah Rimbodata, di mana pejuang yang terkenal yaitu Ahmad Hussein dan Jamaluddin Waketo. Nah, inilah jalan menuju Surau Batu, yaitu surau tempat perumusan penyerangan ke markas Belanda. Nah, di depan kita bisa lihat itu adalah masjidnya. Nah, inilah masjid dengan tugu penyerangan 9 bulan September. Oke, ini dia. Nah, itulah dia tugu Masjid Batu. Bukti-bukti sejarah yang menceritakan tentang Harimau Kuranji bisa dibilang sangat minim. Orang cuma tahunya perang Padri, perang-perang di Penogoro gitu. Sedangkan di Kuranji sendiri ada salah satu batalion yang sangat berjasa, yaitu Harimau Kuranji. Inilah
Jalan Kalumbuak, jalan yang menghubungi antara Kalumbuak bypass Kuranji menuju ke Perjuangan Kuranji, Harimau Kuranji. Harimau Kuranji ada di peristiwa penting, yaitu masa penjajahan dengan Belanda. Yang kedua ada masa masa PRRI. Kenapa demikian? Pada masa Belanda, Harimau Kuranji yaitu melawan Han, sedangkan pada masa PRRI melawan pemerintahan sendiri. Tetapi perlu digarisbawahi, melawan pemerintahan sendiri bukan berarti keluar dari NKRI, yaitu melawan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai lagi dengan garis besar haluan negara. Makanya rakyat Kuranji menentang, khususnya masyarakat Minang menentang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Soekarno waktu itu. Maka meletuslah PRRI di Sumatera Utara, Sumatera Barat, atau khususnya Sumatera bagian tengah. Nah, kita membahas tentang Harimau Kuranji saat melawan penjajah. Kita ambil aja dari masa pada malam takbiran penyerangan ke Gor Haji Agus Salim. Penyerangan pada Gor Haji Agus Salim tersebut di kawasan Ribodata tersebut, di sana terdapat markas sekutu. Awalnya sekutu tidak pernah menyangka itu akan terjadi malam itu penyerangan. Pasukan Harimau Kuranji berjalan menyusuri Sungai Kuranji melalui Ampang. Di tengah perjalanan mereka mulai dari 24 orang, maka bertambah terus sampai 50 dan bertambah terus sampai 200 kalau nggak salah saya. Nah, setelah di sana sudah terjadi, mereka menunggu sampai malam hari, dan di saat malam hari pas malam takbiran mereka melakukan penyerangan besar-besaran. Terjadi baku tembak antara dua belah pihak. Yang pasti tidak diketahui berapa jumlah yang meninggal, sekutu yang meninggal, dan juga para rakyat yang meninggal. Sebuah peristiwa penting yang sekarang masih diingat, yaitu meninggalnya Rifai. Rifai adalah salah satu tentara Harimau Kuranji yang rela berkorban tubuhnya demi menyelamatkan timnya. Kenapa demikian? Pada saat malam penyerangan tersebut, pasukan sekutu menembakkan mortir atau granat ke daerah pasukan Harimau Kuranji. Nah, di saat itu ada Rifai, Pak Rifai ini, pejuang Rifai ini berjarak cuma 100 meter melindungi tubuhnya dari granat yang sudah dilemparkan sekutu. Alhasil tubuhnya hancur berkeping-keping. Hasil dari ledakan itu di tengah malam itu menjadi anti klimaks perjuangan pada malam itu di Gor Haji Agus Salim, karena ledakannya menurut cerita seperti setelah meledak itu seperti siang hari, karena kekuatan kedahsyatannya bom atau mortir yang diledakkan. Dan saat itu Ahmad Hussein sebagai komandan Harimau Kuranji memerintahkan pasukan untuk mundur dan memungut sisa-sisa tubuh yang berkeping-keping dari Rifai dan dibawa ke Kuranji, daerah Kuranji, dan alhasil nanti dikubur di makam pahlawan Harimau Kuranji yang ada di Belimbing sana, di Kuranji sana. Nah,
Mungkin video ini saya skip sampai di sini dulu. Nanti saya sambung setelah ditugu pelemparan bom mortir di kawasan Rimbodata Gor Haji Agus Salim. Oke, kita sudah sampai di kawasan Rimbodata. Yaitu tempat peristiwa penyerangan markas Sekutu terhadap perjuangan Batalion Harimau Kranji di Komplek Gor Haji Agus Salim. Nah, penyerangan tersebut berada di kawasan ini, di sepanjang jalan ini. Mulai dari sisir Sungai Kranji yang ada di sebelah kiri sana, mereka menyisir dari Kalumbuak hingga ke sini, daerah Rimbodata. Nah, di depan ada SPBU lama yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, disinilah terjadi pengeboman dari Muhammad Rifai. Inilah dia tugu penyerangan masyarakat Harimau Kranji di kawasan Rimbodata. Di sini terlihat ada dua patung. Yang satu yaitu tentara rakyat, yang satu lagi yaitu tentara Sekutu dengan membawa granat. Nah, bisa dilihat granat yang dilemparkan nantinya akan mengenai salah satu tubuh dari pejuang Harimau Kranji, di mana akibatnya membuat hancur leburnya tubuh Muhammad Rifai. Nah, bisa kita lihat dari diorama menceritakan bagaimana persiapan dari masyarakat Kranji yang hendak melakukan penyerangan ke area Rimbodata. Di sini bisa dilihat mereka sudah siap-siap di sana. Nah, di sini terakhir dilihat udah mulai ada penyerangan. Terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Nah, di sini bisa dilihat ada sebuah mortir yang ditembakkan. Yang pakaian yang pakai topi itu bisa dibilang itu tentara Sekutu. Nah, terjadi tembak menembak, ada pohon beringin, bisa jadi pohon beringin yang ada di kawasan sini. Lalu kita lihat masih terjadi penembakan. Nah, yang tidak memakai helm itu masyarakat sekitar, masyarakat pejuang. Nah, di sini akhirnya terakhir adanya meriam dan terakhir membuat meninggalnya salah satu pejuang. Nah, untuk pejuang masyarakat Harimau Kranji, mereka dikuburkan rata-rata ke Kranji sana. Tetapi untuk Sekutu sendiri, dia para yang meninggal akibat perang ini akan dikuburkan di daerah Situjuh, yaitu daerah dekat Dinas Pendidikan Kota Padang. Di sana ada sebuah tugu makam, bisa jadi pemakaman massal tentara-tentara Sekutu yang meninggal akibat pertempuran di Rimbodata ini. Nanti akan kita kunjungi juga makaman massal itu. Inilah tugu kuburan massal tentara Sekutu yang
setelah kejadian di Limbodata. Mereka dikuburkan di daerah ini. Di sepanjang wilayah ini adalah perkuburan massal para tentara-tentara Sekutu yang tewas akibat pertempuran selama agresi militer di Sumatera Barat. Cukup banyak. Saya dapat cerita dulu. Di sini saat pembangunan gedung dinas pendidikan ini banyak ditemukan tulang belulang dari Sekutu ini. Mereka dulu di sini adalah komplek perkuburan. Nggak bisa dilihat, ini adalah komplek kuburan. Setelah adanya pembangunan ini, dinas pendidikan semuanya dibongkar